video pembelajaran kali ini dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Yuk kita simak, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dahulu ya, Ibu absen. Pertama, Ikma Isfatul Jannah. Hadiah Bu Eni Nurrahmah. Hadiah Khalifatun Jannah. Hadiah Bu Diah Saputri. Baik, hari ini semua ya, kita bisa lanjut ke materi kita, yaitu materi pertama kita bab 1, yaitu temanya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah namanya. Sebelum Ibu terangkan materinya, Ibu akan membagi PPT atau gambar. Di sini ada materi kita tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Baik, sudah dilihat. Di situ ada materi pertama kita, yaitu iman kepada Allah. Apa sih itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah meyakini di dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Ia adalah Sang Khalik, menciptakan dan mengurus dunia dan seisinya. Pada dasarnya manusia itu hidup di dunia harus dibekali oleh akal. Untuk apa? Agar kita mengarungi hidup di dunia ini maupun akhirat, kita memiliki iman. Iman itu yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Kenapa? Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Tanpa dilandasi iman, ibarat orang itu tersesat, tidak mengerti arah angin, tidak mengerti jalan hidupnya mau kemana gitu. Jadi kita itu sebagai manusia dibekali akal agar kita itu mempunyai iman. Iman itu yang akan kita gunakan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Iman yang kedua iman kepada
dan tipis. Ada yang iman kita tebal, ada yang iman kita tipis. Bagaimana? Tergantung dari individu tersebut. Bagaimana sih caranya agar keimanan kita itu semakin kuat? Yaitu dengan memahami nama-nama Allah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Ada di sini yang tahu artinya Asmaul Husna? Saya Bu, Baik, apa arti dari Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Baik, bagus. Yaitu Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini di bab pertama ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu Al-Amin, yang kedua itu Al-Basir, yang ketiga yaitu Al-Khabir, yang keempat yaitu Al-Sami. Ada yang tahu Al-Amin itu apa? Di bab pertama ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua yaitu Al-Khabir, yang ketiga yaitu Al-Basir, yang keempat yaitu Al-Sami. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim merupakan yang maha mengetahui. Mengapa bisa disebut dengan yang maha mengetahui? Karena Allah akan tahu setiap apa yang dilakukan hambanya. Allah tahu jika kita berbohong. Allah tahu jika kita berpura-pura bohong. Allah tahu jika kita melakukan dosa. Walaupun kita sudah merasa diri kita itu sudah bersembunyi dari masalah-masalah, dari kejahatan, dari perbuatan buruk kita. Ibaratnya sepandai-pandainya kita menyembunyikan, Allah tetap akan tahu. Itulah mengapa disebut dengan Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Untuk itulah mengapa kita hidup di dunia ini, kita harus bisa memahami apa sih itu Asmaul Husna, dari apa sih itu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan Al-Sami. Dan yang kedua yaitu As-Sami, maha mendengar. Mengapa bisa disebut dengan maha mendengar? Karena walaupun Allah itu tidak terlihat, walaupun Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi Allah tahu ketika kita sedang berdoa, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang terjadi di dalam diri kita, di dalam hati kita. Allah pasti akan mendengar. Mengapa kita sebagai umat manusia ketika kita sholat itu kita harus berdoa, walaupun tidak terdengar oleh manusia, pasti akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu Al-Basir. Al-Basir yang artinya maha melihat. Mengapa bisa disebut dengan maha melihat? Karena setiap tindakan kejahatan kita yang kita lakukan kepada manusia itu, baik itu jahat maupun baik, apapun, ketika kita menolong orang, kita membantu orang, walaupun orang lain menilai diri kita buruk, tapi Allah tetap akan melihat kita, melihat kebaikan kita, apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain, kepada masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, tumbuhan, dan sejenisnya makhluk hidup yang ada di bumi ini.
tapi Allah tetap akan melihat. Dan yang terakhir itu yakni Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika kita di dunia kita melakukan hal kecil, hal besar yang dapat mempengaruhi dunia semisalnya, tetap saja akan diketahui oleh Allah. Mau itu hal kecil, mau kita hanya menolong seekor hewan, mau kita berbuat kebaikan yang luar biasa, pasti Allah akan mengetahui. Intinya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap tindakan apa yang kita lakukan, pasti Allah tetap akan mengetahui. Seperti itu. Jadi itulah yang pertama, iman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, meskipun tidak berwujud. Dan untuk meningkatkan keimanan kita, kita harus bisa memahami nama-nama yang baik. Salah nggak, Kak? Untuk itu, iman kepada Allah. Apa sih itu tadi iman kepada Allah? Yaitu iman kepada Allah adalah walaupun Allah tidak terlihat, walaupun Allah tidak ada wujudnya, kita harus tetap Nah, itu tadi apa sih itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada, walaupun tidak terlihat, walaupun tidak ada wujudnya, tapi harus tetap kita yakini. Makanya iman pertama itu adalah iman kepada Allah, agar kita yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, akan melihat kita, apapun yang kita lakukan Allah pasti akan melihat. Dan bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, yaitu dengan memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Insya Allah jika kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, jalan kehidupan kita akan dipermudah, akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita tidak berhenti untuk berdoa dan berusaha. Dan perilaku apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita dapat memahami Asmaul Husna? Misalnya, yang pertama tadi kan Alim. Perilaku apa yang dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Yaitu dengan cara kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu, menggali ilmu agar kita terus-menerus mencari tahu dan belajar merenungi ciptaannya. Penting sekali, karena ketika kita belajar, kita mencari ilmu, kita akan semakin tahu, hati kita akan semakin kuat bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus benar-benar memahami Al-Alim, yaitu salah satu nama Allah yang baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Itulah tadi materi tentang pengertian iman kepada Allah dan bagaimana cara kita agar yakin dan menguatkan iman kita, yaitu dengan cara memahami Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini Ibu akan bagi dua kelompok ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Untuk itu nanti kalian bisa berdiskusi, lalu jika sudah berdiskusi, salah satu kalian akan menyimpulkan dan silahkan bertanya, dan saya juga akan bertanya. Seperti itu. Yuk, dimulai.
ibu bertanya, bisa ya jawab? Jawab, Bu. Ya. Udah diskusinya, boleh yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Ayo, siapa yang dulu bertanya? Baik. Izin bertanya, Ya. bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, bagaimana sih meningkatkan iman kepada Allah? Tadi apa? Dengan cara kita juga harus memahami nama-nama Allah yang baik. Apa itu tadi? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu semuanya ada berapa? 99. Cuma di bab ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, Al-Basir. Itu tadi. Cara kita meningkatkan iman kita agar kita tidak goyah, agar iman kita semakin kuat itu salah satunya juga dengan memahami nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna tadi. Insya Allah jika kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, jalan hidup kita akan dipermudah. Itu tadi ya. Apalagi yang ingin ditanya, yang ingin bertanya? Ya, silakan. Hikmah apa yang kita dapat ketika beriman kepada Allah? Nah, hikmah apa yang kita dapat ketika kita beriman kepada Allah? Hal yang akan kita dapat adalah kita akan dipermudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insya Allah akan ditolong oleh Allah. Ketika kita perlu bantuan, kita sholat, yang pertama kita ambil wudhu, kita sholat, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan agar Allah menolong kita. Karena apa, ibaratnya sebesar-besarnya masalah kita, sehebat-hebatnya masalah kita, pasti Allah tetap akan membantu jalan kita. Jadi yang kita dapat hikmah yang kita dapat ketika kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu menolong kita dari perbuatan jahat, dari perbuatan buruk, dari segala macam masalah, musibah dan sejenisnya. Untuk itulah jika Allah belum mengabulkan doa kita harus tetap berdoa. Kita harus bersungguh-sungguh, harus benar-benar memahami, harus benar khusyuk berdoanya. Seperti itu. Pokoknya hikmah jika kita mau beriman kepada Allah, kita memahami nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna tadi, insya Allah kita akan dipermudah jalannya, kita akan ditolong oleh Allah dari segala macam masalah, musibah dan sejenisnya itu tadi. Ya. Paham? Kalian kan sudah bertanya, jadi sekarang gandeng ibu yang akan bertanya. Perilaku apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita tentang Asmaul Husna yang As-Sami? Coba Olive. Perilaku yang bisa kita terapkan adalah mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Baik. Nah, jadi seperti itu ya perilaku yang sudah dijelaskan tadi memang benar. Ketika kita sebagai pertama kita seorang siswa ya, ketika ada guru yang sedang menjelaskan, menerangkan di depan kalian, kita harus berusaha mendengarkan. Walaupun nih kita dalam hati kita aduh bosen, capek, pengen pulang, pengen keluar, pengen makan, tapi kita harus menghargai. Lebih-lebih kita harus mendengarkan. Apa sih namanya orang tua
jika kita mau menerapkan keempat Asmaul Husna itu di kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya. Itu tadi ya materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi ke materi berikutnya, yaitu kita lanjut ke bab 2. Untuk bab yang pertama ini tadi yaitu iman kepada Allah dan memahami Asmaul Husna itu, semoga dengan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah kita diskusikan, itu akan dapat berguna bagi kehidupan kita nantinya. Kita harus tetap amalkan, kita tetap harus memahami ya, jangan lupa, dan kita harus benar-benar bisa menguatkan iman kita, yaitu iman kepada Allah. Semoga hal baik akan selalu datang dengan kita, walaupun ibaratnya kita lupa ataupun kita sedang terdapat masalah ataupun kita sedang dalam kondisi tidak baik. Semoga kita tetap selalu bisa belajar menuntut ilmu dan kita bisa lebih baik lagi dan dapat menguatkan iman kita dengan cara memahami Asmaul Husna tadi. Baik, mungkin materi kita bab 1 itu cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih karena kita belajar dengan khidmat ya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi kita di sekolah maupun di rumah. Sebelum kita tutup ya, marilah kita berdoa dulu. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu cukupkan pada hari ini. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.